واغفر لنا فقد يا واسع الكرم محمد سيد القرن والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بلغ قاصدنا واغفر لنا فقد يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأول مقتحم يا رب يا رب الخلق ما لمن ولوط به سواك عند ورود الحديث العمم يا رب به ثم رضوان عن بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تبعين كفاهم اللطف والنقى والحلم والكرم يا رب مصطفى أكلمك. الفاتحة بيد إليه وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليات كثيرة وصغيرة والسلام على والدينا ووالدتنا وإخواننا ولأهل هذا المسجد سمي الأرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من المصنفين والمبشرين والقراء والمحدثين خصوصا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي محمد الغزالي أن الله يدعو علينا من علومه وبركاته وكرامته وأسراره وأن الله يرزقنا فهم الفاتحة اللهم ارزقنا فهم ثم إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المشايخنا في الدين وحقوق الواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أمواتنا وإلى أرواح أمواتنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحالت أرواحهم بمشارق الأرض برها وبرها ويفرج كروبهم ورساسهم من غريب وعباد الله إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al haba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba alal amali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mujizati dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah
wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita sama-sama memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang atas kehendaknya kita bisa kembali duduk kumpul bersama di dalam majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia, dalam perkumpulan yang mulia, yang semoga perkumpulan kita ini, kebersamaan kita ini tercatat dalam catatan amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi wasilah kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapat ampunan dari segala dosa, khilaf dan kesalahan, dan juga mendapat limpahan karunia rahmat, kasih sayang, keberkahan, keselamatan, ketentraman, keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul segala hajat dan tujuan kita, segala harapan dan cita-cita kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dijembarkan rezeki kita, diberi karunia keberkahan dalam keluarga, rumah tangga, diberi karunia putra-putri yang saleh-salehat, yang istri yang salehah, dan juga diterima amal ibadah kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Doa yang sama kita niatkan untuk guru kita Haji Abdul Aziz dan juga Ayahanda Bibana Abdullah Ali Rus, dan juga untuk guru-guru kita yang lain secara khusus, walaupun namanya tidak kita sebut satu persatu, semoga doa yang sama tadi kita Allah anugerahkan kepada beliau-beliau semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali lupa kemarin nggak bawa balpen, nggak diciriin. Beda cetakannya ya. Wah roja wal bajar bisnadin. Oh ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamuna Al-Ghazali rahimahullah wa yus'alahu fi rizqi wa yudfa'u anhu maytatan wal hakim wasahahu annahu qala maktubun fit Taurat. Dan riwayat Imam Hakim
yang sekaligus disahihkan oleh Imam Hakim bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, maktubun fit Taurat man ahabba ayyujada umruhu wa fi rizqihi falyasil rahimah. Tertulis atau tercatat di dalam kitab Taurat, ini Rasulullah SAW yang menyampaikan. Tahu dari mana itu ditulis dalam Taurat misalnya? Rasulullah yang menyampaikan. Jadi ini disabdakan oleh Rasulullah, yang beliau bersabda, man ahabba ayyujada umruhu, barang siapa orang yang senang, ini sama dengan riwayat yang kemarin ya, beda redaksi. Kalau yang kemarin man sarrahu ayyuma dalahu fi umri, barang siapa orang yang bahagia atau senang umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, dan dijaga dari meninggal secara su'ul khotimah, maka hendaklah dia menjalin kekerabatannya, kan gitu kemarin ya. Nah ini man ahabba ayyuzada umruh, barang siapa orang senang umurnya ditambah, wa fi rizki, dan rizkinya ditambah. Umur ditambah berarti umur panjang ya. Ditambah umur berarti berumur panjang. Dan ditambah rezekinya berarti dikaruniai sugih, dijauhkan dari kepakiran. Berarti barang siapa orang yang ingin umurnya panjang, dijauhkan, dihindarkan dari kepakiran, falyasil rahimah, sama ujungnya, maka hendaklah dia menjalin atau menyambung silaturahim. Artinya membina ulfah ya, membina ulfah, membina keharmonisan, kerukunan dalam keluarga yang termasuk lingkaran atau ikatan kerabat dekat yang tidak batal wudu, lingkaran yang mahram, satu mahram, adik sama kakak, baik seibu maupun sebapak, seibu sebapak atau sebapak, nanti beda, kalau beda ibu beda, yang sebapak sama paman dari bapak, paman dari ibu, sama kakek, sama nenek, termasuk sama mertua, sama mertua bagi laki-laki. Kalau anak, kalau perempuan nggak ada mertua, orang tuanya suaminya ya orang tuanya dia, paham ya? Jadi nggak ada istilah mertua bagi perempuan, yang ada orang tuanya, sama, nanti kedudukan haknya sama. Maka ketika durhaka sama orang tua suami itu sama durhaka kepada orang tua sendiri, hati-hati. Ini yang belum pada paham, sehingga nggak sedikit ya, perempuan yang berseteru dengan orang tua laki-laki, nggak selesai. Karena apa? Karena menganggap orang lain
dianggapnya bebas, bisa berlaku apa saja, anggap orang lain, nggak ada anggapan orang tua. Ini yang harus dipahami. Sama dosanya nanti, haknya sama. Jadi istilah mertua ini bagian laki-laki sama orang tua istrinya. Dan kedudukan mertua juga sama seperti orang tua. Gitu. Beda haknya tetap di bawah orang tua. Haknya sama, cuman levelnya beda. Jadi seorang suami harus memperlakukan mertuanya itu sama dengan orang tuanya sendiri. Seimbang kan? Adil kan? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Nah, kalau ingin, barang siapa orang yang ingin umurnya panjang, ingin rezekinya bertambah, alias sugih, tidak fakir, maka hendaklah dia menjalin kerukunan dalam kekerabatan. Udah lama nggak ketemu paman, ziarahi, kunjungi. Kalau masih hidup, nah udah nggak ada, ya ziarahi makbarahnya. Nggak ada makbarahnya, misalkan nggak terjangkau, ada di luar daerah, ada keluarganya, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya, keluarganya terjangkau, datangi anak-anaknya. Terus jalin kerukunan, keharmonisan dalam keluarga. Ketika ada yang perlu dibantu sesuai kemampuan kita tentunya. Paling tidak ada dorongan moral. Ketika sedih kita hibur, kasih semangat. Ketika ada masalah kita support. Sehingga mereka ini nggak merasa sendiri. Enggak merasa sendiri. Buktikan kamu lu enggak sendiri di dunia ini, anak kami, saudara kamu, saudara kalian, saudara Anda, saudara misalkan Pak Ale atau Pak De dan lain-lain lah, tergantung biasanya kita ini istilahnya. Terus sehingga terbina ulfah, keharmonisan, kerukunan. Ini jadi enggak melulu harus dengan satu cara, enggak, sesuaikan dengan kondisinya. Ketika dalam kondisi sedih kita hibur, sehingga itu tadi enggak merasa seolah-olah kesulitannya itu dipikul sendiri, kesedihannya dipikul sendiri. Nah, ketika sudah demikian, ini janji Allah, ini ucapan Rasulullah. Dan ucapan Rasulullah pasti benar, mustahil salah, dan wajib diimani oleh kita. Karena ucapan Rasulullah itu termasuk salah satu hujjatus syar'iyah. Ya, harus dipegang teguh setelah Al-Quran. Bagaimana dalam riwayat-riwayat, kisah-kisah zaman dulu, para nabi, para rasul, kisah para sahabat. Dan salah satu kisahnya kan sudah disampaikan kemarin. Ada pemuda yang ditambah umurnya setelah silaturahim sama pamannya. Dan dalam kitab ini, dalam penjelasan dari awal dijelaskan, Rasulullah mengatakan tidak mau kumpul dengan orang yang putus silaturahim. Beliau tidak mau di majelisnya, di perkumpulannya ada yang putus silaturahim, kan gitu. Dalam keterangan dari awal, keterangan dari permulaannya bab ini.
Sehingga kemudian ada salah seorang yang merasa, seorang pemuda yang merasa ini lagi punya masalah dengan bibinya. Dia berdiri kemudian ditemui bibinya, minta maaf ke bibinya. Sehingga terjalin lagi kasih sayang antara keduanya. Ya kan? Seperti itu. Wa Abu Ya'la, kemudian riwayat Imam Abu Ya'la. Annas sadaqata wasilatar rahmi yajidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima mayyitata su' wa yadfa'u bihima al makruh wal mahdur. Ini lebih jelas lagi. Sesungguhnya sedekah, wasilaturahmi dan silaturahim. Sedekah, silaturahim, dengan keduanya ini Allah akan menambahkan umurnya. Berarti umur bisa ditambah, artinya dipanjangkan, sebab sedekah dan silaturahim. Apalagi silaturahim plus sedekah. Karena sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat. Nah, ini juga perlu tahu. Sedekah kepada orang lain yang bukan kerabat. Dan sedekah kepada kerabat. Dan kerabat ini juga nanti ada tingkatannya. Kerabat dekat, baru kemudian kerabat jauh. Nah, berarti sedekah kepada kerabat ini lebih utama, lebih afdal, dan lebih muakkad, lebih ditekankan dalam syariat sebelum kepada yang lain. Ini jangan sampai kemana-mana nyumbang, kerabatnya sendiri, adiknya sendiri atau kakaknya sendiri buat makan susah. Ini keliru. Ya, iya betul, bagus gitu. Tapi ada prioritas. Ya syukur-syukur ketika mampu dua-duanya kan. Tapi kadang kita dihadapkan pada satu pilihan, nggak mungkin harus dua. Nah berarti prioritas sedekah tersebut lebih utama kepada kerabat. Nah, kerabat misalkan dua-duanya ada kerabat itu dua orang, satu kerabat jauh, yang satu lagi kerabat dekat. Kerabat dekat utamakan. Bisa paham? Nah kalau seperti ini insya Allah nggak ada kecemburuan antar keluarga. Ini kadang masalah di keluarga dipicu karena kecemburuan juga. Orang lain dia bantu, giliran aku saudaranya dicuekin. Nah kadang kita dengar gitu malah balik, ya malah ngebalikin pembelaan kepada kita. Siapa suruh nggak negur gua? Lain masalah bro. Jangan dikait-kaitkan, ini aturan gitu. Ya ketika nggak ditegur sama kerabat ya sabar, nggak otomatis menghapus haknya dia, kan gitu ya kan. Jadi itu kesalahannya dia, nggak bisa menghapus haknya dia. Paham? Itu yang namanya hak ketetapan syariat nggak karena kelakuannya buruk lalu kemudian nggak berat. Kalau gitu apa bedanya dengan dia kita? Kan gitu. Ya, paham ya? Ya kita harus maklum dengan kesalahannya. Bersabar dengan kelakuan buruknya.
berarti itu ujian kita, ya, ujian buat kita, diuji dengan kerabat yang berkelakuan buruk, tapi enggak memutuskan hubungan haknya dia, gitu. Paham ya? Kan kadang-kadang gitu, kalau kita nurutin ego, alah dia juga nggak pernah ngasih apa-apa sama saya, kan? Itu berarti nafsu yang berbicara dalam hati kita, nafsu. Jangan diikuti, karena kalau ngikutin nafsu nggak ada selesai-selesai. Wa yudfa'u biha wa yadfa'u yadidullahu bihima wa yadfa'u bihima mayyitatasu. Dan dengan kedua hal tersebut, yaitu dengan sedekah dan silaturahmi, Allah bisa menghindarkan dari kematian atau meninggal secara su'ul khatimah. Orang yang suka bersedekah, yang tentunya sedekah yang ikhlas, yang lillah, dan silaturahimnya dijaga, maka tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa yadfa'u biha wa yadfa'u bihima al-makruh wal mahdur. Nah, ini hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang tidak baik bagi kita juga dihindarkan, dijaga oleh Allah. Jadi dengan wasilah ya, karena ini amal soleh. Di amal soleh ini bisa jadi tawasul atau jadi wasilah. Kita sedekah, kita silaturahim. Bisa kita, ya Allah, saya bertawasul dengan silaturahim saya. Saya mengunjungi paman saya. Saya tulus ikhlas menjalankan aturan syariat engkau, anjuran engkau yang dilisankan oleh Rasulullah SAW. Saya bertawasul dengan silaturahim ini. Saya lagi ada hajat, saya lagi ada baili, saya lagi ada kesusahan. Bisa kita bertawasul dengan silaturahim atau sedekah, bisa. Dan salah satunya yang tanpa dipinta ini sudah bagiannya, sudah haknya. Sudah haknya orang yang sedekah, yang silaturahim, dijaga, dijauhkan dari sesuatu yang tidak disukai. Hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak baik bagi kita, dijauhkan sama Allah. Ini sudah haknya, sudah bagian. Artinya kalau bagian tidak dipinta pun dikasih, kan gitu. Wa Abu Ya'la bisnadin jayyidin an rajulin, dan juga kemudian masih riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Qala, dari seseorang, orang tersebut berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nafarin min ashabi. Dan beliau sedang ada di satu kelompok para sahabatnya. Jadi ada beberapa orang dari sahabat Nabi yang lagi berkumpul, ya, lagi ngeriung berkumpul. Fakultu, maka aku berkata, kata orang ini, anta alladhi taj'amu annaka Rasulullah.
Andakah yang mengaku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah? Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nah, ya. Saya adalah Rasulullah. Saya adalah utusan Allah." Qala, qultu ya Rasulullah. Kemudian rawi berkata, orang tersebut berkata, aku pun berkata kepada Rasul, kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal yang mana yang paling menyenangkan Allah, yang membuat Allah senang, suka? Amal yang mana yang paling membuat Allah senang atau yang paling menyenangkan Allah? Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ini amal yang paling menyenangkan Allah. Gultu, lalu aku berkata lagi, kata dia, kata si rajul ini, ya Rasulullah, summa, apalagi wahai Rasul selain iman? Amal yang paling menyenangkan Allah selain iman apalagi? Qala, summa silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim. Kalau ditulisnya silaturahmi, dilafalkannya sesuai kebanyakan berdasarkan kaidah likasrati isti'malihi, karena banyak yang pelafalannya yang menggunakannya silaturahim pelafalannya. Jadi silaturahim setelah iman. Qultu, ya Rasulullah, ayyul amal abghadilallah. Lalu aku berkata lagi, kata dia, amal yang mana yang paling membuat Allah benci, yang paling Allah tidak sukai dan benci? Qala, Rasulullah menjawab, al-israfu billah, musyrik, menyekutukan Allah. Itu amal yang paling Allah benci. Qultu ya Rasulullah summa. Lalu aku berkata lagi, kata dia, lalu apa amal yang paling membuat Allah benci selain musyrik? Qati'atur rahim, memutus silaturahim. Itu yang Allah paling benci setelah musyrik. Bayangkan, levelnya satu level di bawah musyrik, dosa memutus silaturahim. Dan kita tahu musyrik itu dosa besar yang enggak ada pengampunannya dari Allah. Beda dengan maksiat lain, dengan amal yang salah, amal apa? Kesalahan yang sifatnya maksiat yang lain. Summa, lalu apa lagi yang tidak Allah sukai, yang Allah benci setelah mutus silaturahim? Qala, lalu beliau menjawab, summal amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Menyuruh munkar dan melarang ma'ruf. Menyuruh munkar, menganjurkan munkar, melarang ma'ruf, mencegah ma'ruf. Ini yang tidak Allah sukai setelah satu musyrik, kedua qati'atur rahim, itu silaturahim, baru kemudian menyuruh munkar, menganjurkan munkar. Nah, munkar ini banyak.
Munkar ini banyak karena waktunya sudah habis, kita cukup. Waktunya sudah habis, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang erat menjalin silaturahim, dijauhkan dari penyakit putus silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Namun doa yang Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala insyaallah semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua untuk bisa senantiasa menjalin silaturahim apa yang telah disampaikan oleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala untuk berkat kita dalam majlis ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana taqabbal bi'annana taqabbala wa annana sarrafna 'ala al-khata asrafna wa tub 'alaina tawbatan tasilu kulla hawban wastur lakal awrati wa akhiri rawati wa birri walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal imwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jirati aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma fadla wa judan manna la bitisabi minna bil mustafa rasuli khatami kulli sulli صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد توسي السبي والحمد لله